Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya, terima kasih. Ya, semua dalam keadaan semangat ya. Ya, Ibu Ya, Bu. mengecek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oh iya, Alhamdulillah ya, hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, kita persiapkan diri kita dulu ya. Silahkan untuk anak-anak yang bangkunya atau mejanya ada masih tidak lurus, silahkan diperbaiki. Kemudian juga jilbabnya diperiksa, jangan sampai miring-miring ya. Ya, dikasih supaya cantik. Nah, Pak Gufron ya, posisi duduknya tegak Pak Gufron, adik Gufron. Ya, terima kasih. Siap, Oke, Bu semua Guru. sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu Guru. Siap, Ibu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Siap, Bu Guru. Saya Bu Guru. Nah, nanti doa dipimpin oleh Adik Gufron. Oke, Silahkan Adik Gufron memimpin doa pada pagi hari ini. teman-teman. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Amin. Amin. Alhamdulillah ya. Semoga dengan berdoa tadi, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita ingat, bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ada yang ingat materi minggu lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Yang kita pelajari adalah apa? Saya, Bu. Ya, Saya, adik. Ya, silakan. Adik Anastasia. Tentang norma dalam kehidupan, Bu. Ya, benar ya. Ada yang pelajaran minggu kemarin itu tentang norma dalam kehidupan. Ada yang Kehidupan. ya, nanti diingat kembali ya. Makanya setelah belajar dari sekolah, diulangi kembali di rumah. Ada yang ingat apakah yang dimaksud dengan norma? Ya, Ada yang Bu. ingat apa yang dimaksud Saya dengan norma? Ibu. Ya, Ibu. Oke, silakan Ibu. Silakan anak Daolan. Norma itu aturan Ibu Guru. Ya, benar. Ada lagi yang Saya lagi, lain? Bu Guru. Saya, norma itu adalah hukum. Hukum? Hukum yang sudah diatur. Oke, terima kasih ya. Itu benar. Ada lagi? Ya, cukup ya. Ya, benar ya. Semua yang dijawab oleh anak-anak itu benar. Ada yang menjawab norma itu aturan. Ada yang menjawab norma itu sebagai hukum atau aturan yang harus ditaati. Itu semuanya benar. Nah, norma itu dibagi atas beberapa macam. Yang yang salah satunya itu adalah norma agama. Ada yang tahu apa itu norma agama? Ada? Tidak ada? Ya, norma agama itu berarti sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan harus dilaksanakan dan juga menghindari apa yang Larang. dilarang. Larang. Ya, benar. Di sini apa yang diperintahkan oleh Allah? Ada yang tahu? Silakan. Sholat. Saya, Bu. Sholat, Sholat, puasa, puasa, zakat, Bu Guru. zakat. Zakat. Ya, tadi Adik Gufron menjawab berpuasa. Puasa. Semuanya benar ya? Sholat, zakat, berpuasa. Nah, yang Ibu bahas sekarang ini adalah berpuasa. Apa syarat wajib berpuasa? Ada yang ingat? Saya Ibu Guru. Ya, apa syarat wajib puasa? Harus balik. Ya, balik. Benar sekali. Berikan dulu aplaus untuk Olhan Nusi.
Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut, maka pelajaran kita hari ini adalah menyambut usia balik. Mengapa kita harus belajar menyambut usia balik? Ya, apa yang kita pelajari pada materi menyambut usia balik? Materi yang akan kita pelajari pada materi menyambut usia balik itu yang pertama adalah pengertian dari balik. Yang kedua itu adalah tanda-tanda seseorang anak memasuki usia balik. Dan yang ketiga itu adalah kewajiban anak setelah memasuki usia balik. Usia balik. Mengapa kita harus belajar memasuki materi usia balik ini? Sebagai pembelajaran buat kita. Nantinya kita juga akan mengalami perubahan fisik. Kita juga akan mengalami atau memasuki fase balik. Nah, itu mengapa kita perlu untuk mempelajari materi usia balik. Untuk apa? Supaya anak-anak bisa sudah tahu lebih dini. Ketika anak-anak sudah mulai mengalami tanda-tanda usia balik, anak-anak itu sudah tahu, oh ini sudah pernah saya pelajari, apa yang saya alami hari ini atau apa yang saya pelajari sekarang itu merupakan tanda-tanda usia balik. Jadi itu adalah motivasi kita untuk belajar materi usia balik. Balik. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan tanda-tanda balik dalam ilmu fiksi dan ilmu biologi, baik itu bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tanggung jawab setelah memasuki usia balik. Dan yang keempat, peserta didik mampu membiasakan sikap taat dan bertanggung jawab setelah memasuki usia balik. Nah, anak-anak, setelah anak-anak itu tahu pengertian balik, tanda-tanda balik, kemudian juga menjelaskan tanggung jawab setelah memasuki usia balik, diharapkan anak-anak itu mampu membiasakan sikap taat dan bertanggung jawab setelah memasuki hari-hari. Apakah kalian tahu apa itu balik? Ada yang tahu apa itu balik? Memasuki usia remaja, Bu. Oke, benar. Berikan aplaus. Siapa Ya, lagi yang lain? Ada yang tahu apa itu balik? Cukup Atau umur, Bu. ya, cukup umur. Benar juga. Ibu berikan 2 jempol yang menjawab cukup umur. Ya, kemudian tanda-tanda orang yang sudah masuk usia balik. Ada yang tahu? ya, saya Bu. Oke, silakan Arianto apa? Tanda-tanda orang masuk usia balik. Kalau laki-laki dia tumbuh jakun. Oh, tumbuh jakun. Iya, benar. Suaranya sudah bass. Ya, sudah mulai membesar ya Ya, suaranya. baru Ya, benar sekali. berkumis. Berikan dulu aplaus. Ya, Itu berarti anak-anak sudah ada yang tahu itu balik itu apa, kemudian tanda-tanda balik itu apa. Maka kita akan memperdalam materi usia balik ini ya pada hari ini. Silakan anak-anak perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di layar. Ini adalah pertumbuhan manusia dalam hal ini untuk perempuan ya. Ya, kira-kira anak-anak sekarang berada di fase yang mana? Silakan. Saya Yang anak memegang sekolah, pegang Bu. buku, pegang buku. yang ketiga. memegang buku di fase yang ketiga. Ya, jadi rata-rata anak kelas 4 itu berada pada fase kedua dan fase ketiga. Sekarang berapa umur kalian? Berapa umur kalian duduk di kelas 4? Silakan Hasanuddin. Umur Hasanuddin berapa? Saya umurnya 8 tahun, Ibu. Saya 9 Ya. tahun, Bu.
Eh, Ya, 10. ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10. 25 Iya, benar. Desember saya 9 tahun. Oh, berarti sedikit lagi akan ulang tahun ya. Diingat Ya, itu Bu. teman-teman. Ya, 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 Ibu Guru. oke. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya pada Olhan Musi. Nah, Ya, Ibu. apakah Olhan Musi merasa ada perubahan bentuk tubuh dari kelas 1 sampai kelas 4? Ada Ibu Guru. Oke, bisa dijelaskan kira-kira perubahan bentuk apa yang Olhan Musi alami ketika di kelas 1 sampai sekarang sudah di kelas 4? Ibu Guru, kaki so jadi panjang. Berarti bukan panjang ya, berarti kita sudah bertambah tinggi. Ada tinggi. Iya, Ibu Guru. termasuk tanda-tanda usia balik. Terima kasih. Selanjutnya, balik itu apa sih? Iya, jadi secara bahasa, balik berarti sampai. Dan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki, itu ditandai dengan keluarnya mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan, ditandai dengan keluar haid. Dan sampai di sini ada pertanyaan? Ada Mimpi yang ingin basah itu bertanya? bagaimana Ibu Guru? Apa Iswan? Bisa diperjelas? Mimpi basah itu bagaimana Bu Guru untuk laki-laki? Iya, mimpi basah itu untuk laki-laki biasa dialami ketika usia 10 dan 9 tahun ke atas. Nah, biasanya itu terjadi karena keluarnya mani saat tidur. Atau misalkan biasa disebut dengan tak kincing di malam hari. Biasa ada itu anak-anak yang mau tak kincing malam hari. Nah, biasa Iswan sudah pernah mengalami itu atau belum? Sudah Bu Guru. Berarti Iswan sudah memasuki usia balik. Makanya perhatikan materi ini, karena ini penting untuk Iswan yang sudah memasuki usia balik. Untuk perempuan Ibu bertanya, bagaimana untuk Ibu Anastasia? Untuk Anastasia, apakah sudah keluar haid? Sudah ada haid? Sudah, Bu. Ya, pengalaman Anastasia ketika mendapatkan haid itu bagaimana? Apa yang dirasakan? Ada rasa takut kah? Cemas? Iya, awalnya takut, Bu. Tapi ternyata itu wajar. Ya, itulah mana gunanya kita belajar materi usia balik hari ini. Karena rata-rata anak-anak itu ketika sudah memasuki tanda usia balik, salah satunya mendapatkan haid, itu anak-anak merasa takut. Apa yang keluar ini? Sudah berdarah, apakah saya sudah terluka? Nah, karena sudah belajar ini, anak-anak tidak perlu khawatir lagi. Itu merupakan hal biasa yang dialami oleh manusia. Perempuan. Ya, terutama untuk perempuan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu, itu Ibu, ihtilam itu apa Ibu? Ya, ihtilam itu seperti mimpi basah, sama Oh, dia. sama. Ya, Oh, oke Ibu. ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum melanjutkan materi, Ibu akan membagi dulu kelompok. Nanti silahkan teman-teman anak-anak sendiri yang mengeksplor lebih dalam lagi tentang materi usia balik. Ibu akan membagi kelompok ini dalam 3 kelompok ya. Yang pertama itu kelompok 1, yang materinya itu tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan biologi bagi laki-laki. Ingat nama-namanya itu ada Hasanuddin, yang kedua ada Arianto Baridu, yang ketiga ada Olhan Nusi, yang keempat Sumiati Musa, dan yang kelima Rabia Abu Sari. Itu untuk kelompok 1 ya. Bisa diulangi materi apa untuk kelompok 1? Tanda-tanda balik Bu dari ilmu Tanda-tanda balik fikih Ibu Guru. dan biologi bagi laki-laki. Bagi Oke, laki-laki. bagi laki-laki. Sekarang untuk kelompok 2.
masih dengan tanda-tanda balik, baik itu dalam ilmu fikih dan ilmu biologi bagi perempuan. Ini perbedaannya ya untuk kelompok satu dan kelompok dua. Bagi kelompok satu laki-laki dan kelompok dua perempuan. Ketua kelompoknya di sini ada Iswan Mohi. Kemudian anggotanya Yunitra Paluala, Gufron Ma'ruf, Mesrin Mustafa, dan Sri Hindun. Masing-masing kelompok mendapatkan 5 anggota kelompok. Yang kelompok 3, menjelaskan kewajiban bagi anak yang sudah memasuki usia balik. Itu Balik. nama-nama kelompoknya ada Sudrajat, ada Ismail, Anastasia, Salmun, dan Wahyuni Abbas. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu Guru. Ya, Bisa, Ibu nanti Guru. ya, terima kasih. Nanti materinya ini atau anak-anak bisa mengeksplor atau mencari sumber informasi tentang materi yang sudah materi pada masing-masing kelompok melalui link video pembelajaran yang akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Dan juga ada teks cerita. Teks cerita bagi setiap kelompok itu mendapatkan teks cerita. Silakan ketua kelompok mengorganisir teman-temannya mana yang akan apa? Mana yang akan mengamati video pembelajaran dan mana teman-teman di kelompokmu yang akan membaca teks cerita. Nanti hasil temuan dari mengamati video, membaca teks cerita tersebut didiskusikan bersama-sama, kemudian dituangkan dalam LKPD. LKPD-nya juga akan Ibu bagikan di grup WhatsApp. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya. Silakan ya, silakan berdiskusi pada masing-masing kelompok. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu. Baik, Ibu Guru. Nah, untuk kelompok 1 sudah sampai di mana pencariannya? Masih di Kelompok- tanda-tanda balik, Ibu. Oke, silakan dilanjutkan untuk kelompok 2. Sementara, Bu Guru. Oke, apakah ada kendala? Arianto, tanda-tanda balik dicatat ya. Ada nomor 1 ini. Ya Kak, siap. Tinggi badan bertambah bisa? Oke Kak, oke. Boleh Kak Olan. Kelompok 1 sudah selesai? Masih, Bu Guru. Olan masih berapa lagi mau cari Kak Olan? Yang ketiga, Arianto. Suara berubah bisa dicatat. Oh, oke. Iya. 4. Aktifan dalam kelompok juga akan Ibu nilai ya. Jadi mana-mana kelompok yang aktif, teman-teman yang aktif, itu akan menjadi penilaian untuk Ibu. Ya, Kelompok 3 sudah, Bu. Kelompok berapa nih? Ya. Untuk kelompok yang kelompok 2 dan kelompok 1, lagi satu Ibu. Kak Olan apa kita terakhir Kak Olan? dari Boleh kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Apa, Arianto? Bukan. Apa? tingkat. Oh, ditulis dulu. Ya, sudah. Tanda-tanda balik untuk laki-laki. Itu nafsu makan meningkat Kak Olan. Itu yang terakhir. Biologi. Untuk biologi atau fikih, Arianto? Biologi. Iya. Nafsu makan meningkat. Oke. Ya Kak Olan. Kelompok Sudah. 1 sudah Sudah selesai. selesai. Oke. Sudah. Kelompok berapa Oke, sudah sudah Ibu selesai? Guru. Oke, kelompok 1. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 1 dan 3. Arianto yang memaparkan sebentar, Ah. Ibu Guru. Anak boleh Olan yang berpresentasi. Itu Kak Bukan Hasan. saya, Kak Hasan, Arianto. Oh iya, oke. Kak Hasan, ketua kelompok Kak Silakan Hasan. ditunjuk saja siapa yang akan Olan. Oke, kelompok 1 siapa yang memaparkan? Tapi jangan dulu ya. Ditunggu Iya, dulu iya. untuk kelompok 2. Siapa Kak kelompok Hasan, 1 yang Bu, Kak memaparkan? Hasan. Arianto Oke. cek dulu orang pe kelompok kalau so begitu. Hasan yang akan mempresentasikan?
Orang punya Iya kelompok Hasan Ibu 3. Hasan. Arianto. Hasan kelompok 1. Kelompok 3. Anastasia belum tak berarti tulis ini orang saya nama-nama. Karabia saja Sudah, karena Ibu Karabia Tia belum. KPI Kelompok sudah 3. tulis ya. Ah iya iya. Kelompok 2 Ibu Hindun. Oke, anak soleh, Pon, so siapa ente Bapak parkan anak sebentar. soleh. Kalau ibu Siap. ya, kalau ibu tanya Siap, anak Kak soleh, Iswan. anak-anak jawab siap. Boleh? Oke, Kak, Ibu. Anak soleh, Siap. ya, duduk diam. Sudah ya, kelompok 1 sudah selesai. Iya, Ibu. Kelompok Sudah Karabia Ibu yang baca. Guru. kelompok 2, Bu Guru. kelompok 2 sudah ya. Ya hadir Bu, Oke, ada. sedang kelompok 3 sudah. Sudah, kelompok 2 Ya. sudah. Oke, sebelum memulai pemaparan dari masing-masing kelompok, kita tepuk semangat dulu. Bisa? Bisa, Bisa Bisa, Ibu Bu Guru. Guru. Tapi tangannya digerakkan ya. Tangan Oke. saja Siap. yang bergerak. Oke. Oke, Bu Guru. Tepuk semangat. Yes, Dang, 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 dang. Ding ding ding. ding, 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 ding. Dung dung dung, dung. dung, 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 Dong. dang, 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 Dan dang ding, dang. ding, Ding Ding, ding ding, ding. ding. Dung Dung, dung dung, dung. dung. ding. Ding. Aha, Aha, aha. Ma. Aha, Aha, aha. aha, Ah, aha. aha, aha. Aha. Ibu, Semangat. Ibu dulu yang duluan supaya orang anak tahu sudah Ibu. semangat hari ini. Lagi Ibu Oke. lagi. Boleh ti Ibu yang duluan dulu, baru orang mau ikut. Kalau mau yang lagi, kita menyanyi saja. Ini lagu Rukun Islam, tapi nada balonku ada 5. Boleh? Boleh, Bu Boleh Guru. Ibu Guru. 1, 2, 3. Rukun Islam Islam ada lima. ada Ada sholat. zakat, puasa, Puasa. Bagi yang mampu. Adon. haji bagi Bagi yang yang mampu. mampu. Siapa tidak sholat, Benar. ya, kan rugi di Akhirat. akhirat. Siapa Siapa tak bayar zakat? Allah pasti melaknat. Oke, cukup ya. Yeay. Ya. Oke. Ya, silakan untuk masing-masing kelompok memaparkan hasilnya dimulai dari kelompok 1. Oke, Karabia. Tadi sudah ditunjuk Hasanuddin. Kenapa Oh, pindah iya, lagi iya. ke Rabia? Biasanya Kak Karabia belum. Kelompok 2 Bu Guru siap. Ya, ikut sebentar. Oke, Kak Hasan. Bismillah, Kak Hasan. Baik. Saya akan Kamar sana. mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 1. Tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut fikih. Satu file lah. Yang pertama, usia umumnya jika ada tanda-tanda fisik lain balik dihitung setelah usia 15 tahun. Kalender Komariah. Kemudian yang kedua, mimpi basah atau ihtilam. Tanda utama balik adalah keluarnya air mani baik melalui mimpi basah atau ejakulasi spontan. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya rambut kemaluan. Seperti munculnya rambut kasar di sekitar kemaluan juga dianggap tanda balik. Kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut biologi. Dalam ilmu biologi, balik atau puberitas menandai kematangan fungsi reproduksinya. Tanda-tandanya seperti mimpi basah dan produksi sperma. Kemudian yang kedua, perubahan suara. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan fisik. Yang keempat, pertumbuhan rambut. Kemudian yang berikutnya, produksi hormon testosteron. Mungkin hanya itu persentase kita dari kelompok 1. Terima kasih, Ibu. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Yeay. Oke, silakan untuk kelompok 2 memaparkan materinya ya. Bisa saya mewakili teman-teman Ya, kelompok silakan 2. Ibu. Soalnya Bu Ya, Guru. silakan Yunitra.
Oke, terima kasih Bu Guru. Baik, sesuai dengan pertanyaannya, tanda-tanda balik sesuai ilmu fikih bagi perempuan. Ya, tanda-tanda fisik. Yang pertama, keluarnya darah haid atau menstruasi. Yang kedua, tumbuhnya rambut di kemaluan. Yang ketiga, berkembangnya payudara. Ya, ini secara ilmu fikih. Kemudian tanda-tanda usia. Mencapai usia 9 tahun, sekitar 8-9 tahun Masehi, atau mencapai kalau di usia itu dia belum mendapat haid. Kalau sudah pas 15 tahun, dia sudah bisa dikatakan balik. Tanda-tanda lain, kemampuan untuk hamil, perubahan suara, perubahan fisik lainnya yang menandakan kematangan. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih ya. Sekarang Ya, untuk Bu Guru. kelompok 3, diberikan kesempatan memaparkan hasil materinya. Saya Ibu. Oke, silahkan. Jadi saya mewakili dari kelompok 3 atas hasil diskusi kami tentang akibat tentang kewajiban Kewajiban. bagi anak yang sudah masuk pada usia balik. Nah, untuk bagi anak yang sudah masuk usia balik, dalam ajaran Islam terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, baik dalam aspek agama, sosial, maupun etika kehidupan sehari-hari. Secara umum, kewajiban bagi anak yang sudah balik antara lain sholat fardu, kemudian berpuasa Ramadan, kemudian menutup aurat, menuntut ilmu, dan berbakti pada orang tua. Adapun maksud dari sholat fardu, salah satu kewajiban utama bagi seorang muslim yang sudah balik adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian berpuasa Ramadan. Setelah balik, seseorang wajib menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kemudian menutup aurat. Bagi perempuan yang sudah balik, kewajiban menutup auratnya. Menuntut ilmu, kewajiban untuk menuntut ilmu itu tidak terbatas pada usia tertentu, tetapi bagi anak yang sudah balik. Kemudian berbakti kepada orang tua tetap menjadi kewajiban karena kita sudah masuk usia balik. Anak yang sudah dewasa tetap harus mematuhi orang tua selama tidak bertentangan dengan hukum agama, Ibu. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah memaparkan hasil materinya. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup, Bu Guru. Bu Oke. Guru. Jelas Bu Terima Guru, kasih. sudah jelas semuanya. Bu, Ibu akan memberikan penguatan terhadap apa yang sudah dijelaskan tadi ya pada diskusi. Jadi tanda-tanda balik itu dibagi menjadi dua, tanda-tanda balik secara ilmu fikih dan ilmu biologi. Dalam ilmu fikih berarti itu membahas tentang tata cara atau aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Sedangkan dalam ilmu biologi berarti ilmu yang mempelajari keadaan atau sifat makhluk hidup manusia dalam hal ini untuk tahap perkembangan manusia. Nah, tanda-tanda balik dalam ilmu fikih bagi laki-laki itu mimpi basah. Apa anak-anak? Mimpi 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 basah. basah. Kemudian untuk perempuan tanda-tanda balik dalam ilmu fikih itu haid atau menstruasi. Nah, kenapa ini dua menjadi tanda-tanda balik dalam ilmu fikih? Karena bagi anak-anak yang sudah atau yang mengalami mimpi basah atau mandi haid atau haid, itu ada kewajiban untuk menyucikan diri, yaitu dengan mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib itu adalah em, membersihkan diri dari hadas besar dan setelah membersihkan diri itu bisa melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, maka ia
harus mandi wajib terlebih dahulu. Itu ya. Jadi anak-anak yang sudah sudah mimpi basah dan haid itu harus tahu tata cara mandi wajib. Silakan untuk Adik Yunitra memberikan kesimpulan dulu ya. Ini untuk semua ya. Oke, siap Bu Guru. Terima kasih. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu balik adalah secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Tanda-tanda balik dibagi menjadi dua, yakni dalam ilmu fikih dan ilmu biologi. Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih bagi laki-laki yaitu mimpi basah dan ihtilam, dan perempuan yaitu haid atau menstruasi. Kewajiban yang dilaksanakan ketika memasuki usia balik yaitu melaksanakan sholat fardu, berpuasa, menuntut ilmu, dan berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih, Bu. Oke, berikan dulu aplaus untuk Yunitra. Jadi semua itu ya. Kesimpulan ini untuk semua anak-anak. Baik anak-anak, pesan moral pada hari ini ialah setelah kita mengetahui tanda-tanda balik dan kewajiban memasuki usia balik, maka diharapkan anak-anak bisa mengimplementasikan atau menjalankan kewajiban pada setelah memasuki usia balik. Jadi jangan nanti tunggu mau dapat haid atau memimpi basah baru melaksanakan itu. Jangan ya. Ya, usahakan kewajiban yang akan kita laksanakan itu dibiasakan dari sekarang. Jamu Mungkin istirahat, hanya Ibu. Oh iya, oke. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.